Hai, halo, saya Dior Hakim Zaini, NIM 119380034 dari kelas Manajemen Desain A. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar manajemen dari pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dan hasil pencarian saya. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar kan dengan kata manajemen, entah dari lingkungan sekitar mungkin, atau lingkungan sekolahnya, atau bahkan dari internet. Banyak kan orang tuh mikir manajemen tuh selalu dikaitkan dengan kayak orang perusahaan atau orang-orang kantoran, kerja kantor. Ya itu benar sih, tapi sebenarnya nggak cuma itu doang. Manajemen itu cakupan itu lebih luas daripada itu. Bahkan secara nggak langsung mungkin kita semua itu udah pernah bergelut dengan manajemen itu sendiri walaupun tanpa kita sadari. Jadi apa sih manajemen itu? Jadi secara garis besar manajemen itu berasal dari kata manage yang artinya mengelola, mengendalikan, mengurus, bahkan memimpin. Secara jelasnya manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Nah, tadi kan pengertian manajemen secara garis besar. Gimana sih pengertian manajemen menurut para ahli? Yang pertama ada Mary Parker F. Dia beranggapan bahwa manajemen itu sebagai suatu seni. Jadi tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang kedua ada Lawrence A. Play. Dia beranggapan bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam menaati tujuan yang diinginkan, yang dilakukan dengan usaha orang lain. Nah, jadi udah pada paham kan apa arti dari manajemen itu. Lanjut. Lalu konsentrasi apa aja sih yang ada di manajemen itu? Nah, yang pertama tuh ada manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan, kayak rekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu, hingga sistem gaji para karyawan di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini menggarap tentang perencanaan produksi, dari penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan dari produksi tersebut. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran ini mempelajari tentang bagaimana mengendalikan produksi ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan itu dapat meningkat. Yang keempat ada manajemen keuangan. Nah, manajemen ini tuh belajar tentang investasi, laba perusahaan, dan jadi semua yang berhubungan dengan keuangan dari perusahaan tersebut tuh di manage di sini. Yang kelima ada manajemen strategis. Jadi manajemen ini tuh belajar tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi dari setiap kegiatan-kegiatan di perusahaan. Nah, terus kita kan sebagai mahasiswa di kafe nih. Jadi apa sih hubungan antara manajemen sama DKV? Jadi hubungan DKV sama manajemen itu kan biasanya orang-orang dari industri kreatif itu kan bekerja
secara berkelompok gitu kan. Nah, kalau bekerja secara kelompok itu dibutuhkan kemampuan manajemen yang baik, terutama manajemen sumber daya manusia. Jadi sebuah tim itu bisa terkelola dengan baik dengan kemampuan manajemen sumber daya manusia yang baik. Nah, jadi unsur-unsur apa aja sih yang merupakan pendorong bagi keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi? Nah, yang pertama itu ada man. Jadi dia itu yang kayak menyusun rencana dan mengatur semua karyawannya. Jadi ini unsur paling penting yang harus ada. Jadi yang kedua itu ada uang. Ini unsur yang cukup penting juga, biasanya untuk kayak membiayai karyawan, membeli bahan-bahan baku buat perusahaan, atau buat perawatan mesin. Nah, yang ketiga itu ada material. Nah, material ini sebagai sumber dari produksi perusahaan. Materialnya dibagi tiga. Yang pertama itu ada bahan yang mentah atau belum jadi. Yang kedua ada yang bahan setengah jadi. Dan yang ketiga itu ada yang udah jadi, yang hasil jadinya. Nah, yang keempat ada metode. Nah, jadi unsur ini tuh penting juga karena kita harus memikirkan metode apa dan tepat untuk mengelola suatu sumber daya menjadi hasil jadi. Yang kelima itu ada mesin. Nah, ini tuh alat yang membantu efisiensi dalam pembuatan produk perusahaan. Jadi ini sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir tuh market atau pasar. Nah, pasar ini tuh sebagai tempat penyaluran dari hasil produksi. Jadi semakin tinggi tingkat penjualan di pasar ini, semakin tinggi hasil yang didapat buat perusahaan. Nah, jadi apa sih ciri perusahaan dengan manajemen yang baik? Pertama itu dia memiliki potensi pasar yang cukup. Jadi dalam jangka waktu panjang itu hasil penjualan perusahaan ini tuh jarang buat turun, bisa jadi tetap atau mungkin bisa naik. Nah, yang kedua tuh selalu memiliki inovasi-inovasi baru. Jadi hasil penjualan selanjutnya itu enggak itu aja, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga itu memiliki tenaga pemasar yang handal. Lalu selanjutnya itu dia tuh memiliki hubungan yang baik dengan para pekerjanya. Nah, yang gak kalah penting tuh memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi arahnya kemana tuh udah jelas. Nah, jadi apa sih standar manajemen yang baik itu? Yang pertama tuh ada inti dari bisnis itu harus jelas. Yang kedua tuh struktur organisasinya itu harus ideal. Jadi idealnya itu gimana? Jadi sesuai sama apa yang dikerjakan. Jadi misalkan butuh ini ya harus ada, terus nggak terlalu butuh ini ya jangan diadain, jangan buang-buang struktur organisasi gitu. Terus sarana prasarananya itu harus memadai. Nah, biar proses di perusahaan itu jalannya lancar. Yang keempat itu ada selalu meninjau kembali efektivitas sistem yang sudah berjalan. Yang terakhir itu komitmen dari pemimpin yang jelas. Nah, contoh yang pertama itu ada Facebook. Yang awalnya. Nah, contoh pertama itu ada Facebook. Facebook ini situs yang awalnya itu dibuat oleh satu orang aja, yaitu Mark Zuckerberg tahun 2003, yang dulu namanya masih Fastmash. Sekarang udah
karyawannya udah sampai 17.000 kurang lebih. Perkembangan itu dari awal Fastmax 2003 tadi, terus jadi di facebook.com itu 2004. Kalau teman-temannya itu ada yang masuk, ada 3 orang. Nah terus berkembang tiap tahunnya, jadi kayak kolaborasi sama perusahaan ini, terus tiap tahunnya ada inovasi baru sampai sekarang gitu kan. Nah Facebook ini dikenal memiliki manajemen yang sangat baik. Dan terus dia tuh selalu berkembang dan terus berinovasi, jadi nggak ketinggalan zaman. Kayak sekarang kan, misalkan ada fitur iklan gratis, itu diadain tahun 2007. Jadi dia buat bersaing sama perusahaan-perusahaan luar gitu kan yang adain jasa iklan juga. Terus yang akhir-akhir ini juga kan kayak Facebook live streaming, jadi memudahkan para konten kreator untuk membuat konten di Facebook, jadi bukan ke perusahaan sebelah gitu, jadi Facebook oke. Nah, contoh yang kedua tuh ada Coca-Cola. Ini tuh Coca-Cola awalnya ditemuin tuh sama John C. Pemberton, itu ditemuin sebagai obat paten. Lama-kelamaan tuh dia dibeli sama perusahaan. Nah jadilah kayak sekarang Coca-Cola sebagai kayak penghasil minuman bersoda yang cukup populer sekarang. Nah, perusahaan Coca-Cola ini dinilai memiliki manajemen yang baik dan yang terstruktur. Perusahaan ini sekarang udah punya karyawan kurang lebih tuh 100.300. Nah perusahaan itu memiliki budaya kerja yang sangat kuat. Salah satu faktornya itu sangat disiplin. Jadi perencanaan manajemen perusahaan itu sangat tertata baik, terstruktur gitu. Terus buat gak ketinggalan sama brand-brand penghasil soda yang lainnya, Coca-Cola itu terus melakukan inovasi dengan bekerja sama atau collab dengan brand-brand lain yang bukan penghasil soda. Jadi kayak Coca-Cola kolaborasi sama Converse gitu, terus Wakai, terus ada kayak merek lipstick gitu. Jadi selalu ada, jadi nggak ngaredup gitu Coca-Cola, jadi selalu bisa naik, yang membuat Coca-Cola tetap populer hingga sekarang. Nah jadi sekian pembahasan tentang dasar-dasar manajemen dari saya, cukup sekian, terima kasih, dadah.